Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Indah Agus Tiorini dengan NIDN 0208088803. Saya adalah tenaga pengajar di Politeknik AK Migas Palembang, jurusan Teknik Pengolahan Migas. Video ini saya buat guna melengkapi persyaratan dalam pelatihan pekerti, pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional yang diselenggarakan di LPMPP Universitas Bengkulu pada tanggal 6 hingga 13 Desember 2021. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan yang sesuai dengan instruksi yang telah diberikan mengenai petrokimia, di mana petrokimia ini adalah salah satu mata kuliah yang harus ditempuh di dalam menyelesaikan Diploma 3 pada jurusan Teknik Pengolahan Migas. Sebelum kita lanjut ke materi, sangat baik bagi kita untuk memulai kegiatan kita saat ini dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan yang kita anut, agar apa yang kita pelajari pada saat kesempatan ini dapat bermanfaat dan hingga akhirnya nanti dapat menjadi berkah untuk semuanya. Setelah kita telah berdoa di dalam hati masing-masing, saya akan memberikan pantun pembuka sebelum saya akan melanjutkan ke materi. Nenek tua tak punya gigi, sangat unik cara kunyahnya. Saya ucapkan selamat pagi, salam hangat untuk semua. Saya berharap semua yang mendengarkan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang fit, tanpa kekurangan satu apapun karena berkat dan anugerahnya. Pada kesempatan ini, biasanya untuk memulai kegiatan saya selalu memberikan absensi pertama sekali di setiap pertemuan, mengecek satu persatu apakah mahasiswa saya dalam keadaan sehat, kemudian dalam keadaan hati yang baik, kemudian tanpa kekurangan satu apapun. Setelah itu saya akan memberikan sebuah video motivasi, di mana video ini berfungsi untuk memberikan semangat awal sebelum belajar tentang petrokimia, memberikan masukan, memberikan cara berpikir sebelum kita masuk terlebih lagi untuk membahas tentang petrokimia, untuk gambaran pembuka seperti itu. Berikut adalah proses yang terdapat di dalam kilang pengolahan minyak dan gas, dari bahan baku hingga ke proses pemisahan di kolom distilasi, di crude unit, kemudian sampai ke proses cooker. Di dalam proses cooker ini mengolah residu untuk menghasilkan produk ringan yang masih tersisa di dalam residu, kemudian dibawa ke proses hydrocracker atau proses cracking, proses lanjutan setelah dari kolom distilasi. Kemudian ada juga proses reformasi. Di sini juga ada unit distillate HDS, di mana unit ini adalah unit mengolah keluaran dari cooker. Di sini di setiap unit masih terdapat kandungan hidrokarbon
hidrokarbon ringan, sehingga setiap kandungan hidrokarbon ringan itu akan dikumpulkan menjadi satu pada bagian kandungan hidrokarbon ringan. Dapat kita lihat bahwa di storage penampungan itu berdasarkan dengan fase hidrokarbon yang dihasilkan dari setiap unitnya. Untuk fase liquid, fase gas, dan fase medium itu bisa kita lihat. Untuk gas itu warna merah di tangki merah, kemudian untuk gas oil itu untuk tangki warna biru, sedangkan untuk medium high oil itu di bagian tangki berwarna hijau. Nah, ini adalah gambaran dari proses pemisahan crude oil atau minyak bumi di kolom di pabrik atau di industri pengolahan minyak dan gas. Nah, dari video yang telah saya perlihatkan di sana nanti akan terdapat beberapa unit utama yang ada di proses pengolahan minyak dan gas. Nah, untuk tujuan pembelajaran dan capaian pembelajaran kali ini yaitu mampu mengklasifikasikan dan menjelaskan proses pengolahan minyak dan gas bumi, baik pengolahan dasar atau primary, pengolahan lanjutan atau secondary, hingga ke proses finishing. Nah, dari ketiga proses ini dapat dilihat di dalam video yang saya berikan tadi, ada beberapa unit, beberapa bagian. Jika dipilah, diklasifikasikan akan menjadi 3 proses dasar secara garis besar. Kemudian di sini juga diharapkan mahasiswa mampu mengklasifikasikan dan menjelaskan tahapan-tahapan dalam proses pengolahan minyak dan gas. Sebelum memulai materi atau pendalaman materi, biasanya akan diberikan terlebih dahulu tugas studi kasus, di mana di sini akan diberikan sebuah proses diagram alir dari proses pengolahan minyak dan gas dari industri petrokimia. Di sini diagram alir yang diberikan adalah diagram alir proses pembuatan polipropilen, di mana polipropilen itu adalah salah satu plastik sintetis hasil dari proses pemisahan hidrokarbon di kolom distilasi. Nah, dari proses diagram alir yang terdapat di slide ini, nantinya mahasiswa diharapkan dapat mengklasifikasikan bagian-bagian atau unit-unit yang merupakan termasuk ke proses secondary, kemudian termasuk ke proses primary, dan yang terakhir adalah yang termasuk proses finishing. Nah, dari sini juga nantinya mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan setiap peralatan yang ada di setiap unit proses utama, fungsi serta prinsip kerja dari setiap peralatan tersebut. Kemudian untuk penyajian kasus dari studi kasus ini adalah dengan bentuk presentasi hasil dan diskusi dengan kelompok lain dan dipresentasikan di depan kelas. Untuk instruksi
langkah dan prosedur di dalam penyelesaian studi kasus ini, yaitu yang pertama, untuk setiap mahasiswa itu harus melakukan pembentukan kelompok, di mana di setiap kelompoknya harus berisikan antara 5 hingga 6 orang anggota. Kemudian untuk setiap kelompoknya harus diberikan nama-nama peralatan yang ada di dalam proses flow diagram pabrik polipropilin tadi. Kemudian untuk pemecahan kasus, yang pertama, tiap kelompok harus menguraikan alur proses, peralatan yang terdapat dalam gambar PFD di slide sebelumnya, lalu dicari informasi melalui studi literatur atau informasi digital mengenai sumber permasalahan pada kasus tersebut. Selanjutnya, mahasiswa harus mengklasifikasikan proses pengolahan migas ke dalam 3 proses utama. Yang pertama adalah proses pengolahan dasar, primary. Yang kedua adalah proses secondary, dan yang terakhir adalah proses finishing. Yang ketiga, untuk tiap kelompok itu harus memilih salah satu unit yang merupakan primary proses, secondary proses, dan finishing. Lalu mengidentifikasikan peralatan yang berada di dalam proses pengolahan utama yang telah dipilih. Selanjutnya, harus menjelaskan prinsip kerja masing-masing peralatan pada proses yang dipilih, memberikan gagasan, ide atau saran tentang permasalahan yang sering terjadi pada setiap unit proses tersebut. Harus didiskusikan antar anggota di dalam kelompok. Di sini, dosen atau pengajar itu berfungsi sebagai validator untuk sharing jika terdapat kendala. Kemudian yang keempat, rumuskan bagaimana permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Dan yang terakhir adalah membuat resume hasil diskusi kelompok yang telah didapatkan. Untuk presentasi hasil kerja, hasil diskusi kelompok harus dituliskan dalam bentuk laporan secara kelompok dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, laporan harus ditulis per individu dengan MS Word menggunakan sistematika dan format yang sesuai dengan penulisan laporan tugas yang telah diberikan oleh dosen dalam bentuk uraian terstruktur, kemudian diketik rapi di atas kertas A4, ditulis dengan format ekstensi RTF dengan sistematika nama file, tugas, strip 6, strip laporan tugas, strip nomor NPM, strip nama depan mahasiswa yang berisi uraian proses flow diagram yang dipilih, klasifikasi proses pengolahan migas ke dalam 3 proses utama. Selanjutnya adalah identifikasi salah satu peralatan yang ada di setiap proses, dan yang terakhir adalah penjelasan prinsip kerja peralatan yang dipilih. Yang kedua, slide presentasi PowerPoint terdiri dari teks, gambar, animasi, atau video clips minimum 10 slide, lalu dikumpul dalam bentuk soft copy dengan format ekstensi PPT dengan sistematika nama file, tugas, strip 6, strip laporan tugas, strip nomor NPM, strip nama depan mahasiswa dalam bentuk PPT. Selanjutnya untuk diskusi kelas atau diskusi kelompok, dilakukan interaksi tanya jawab antar kelompok, kemudian nilai plus juga akan diberikan untuk mahasiswa-mahasiswi yang saling bertanya dan menjawab. Penilaian dan feedback. Penilaian terdiri dari A. Nilai presentasi dengan bobot 70%, kemudian nilai laporan dengan bobot 30%. Feedback yang diharapkan adalah penjelasan tentang permasalahan pada saat menentukan bagian-bagian unit. Itu merupakan penambahan nilai atau nilai tambah untuk setiap mahasiswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teori yang mendasari studi kasus yang saya berikan pada pertemuan kali ini.
Yang pertama adalah minyak mentah. Nah, kita harus tahu apa itu minyak mentah atau crude oil, di mana minyak mentah atau crude oil itu adalah senyawa hidrokarbon yang berwarna coklat kehijauan hingga ke warna hitam, di mana warna coklat kehijauan sampai dengan warna hitam itu disebabkan karena ikatan rantai hidro dan karbon, sehingga minyak mentah crude oil itu biasa disebut dengan senyawa hidrokarbon karena di dalamnya mayoritas adalah unsur hidro dan karbon. Selain itu, minyak mentah atau crude oil itu juga merupakan senyawa organik, di mana campuran senyawa ini merupakan campuran yang kompleks antara gas hingga ke residu padat. Di dalam minyak mentah itu sendiri, selain adanya senyawa organik atau karbon dan hidro, juga memiliki senyawa non-hidrokarbon, di mana senyawa non-hidrokarbon ini biasa juga disebut dengan senyawa impurities atau pengotor. Untuk kandungan non-hidrokarbon ini biasa juga disebut dengan senyawa anorganik. Untuk senyawa unsur non-hidrokarbon atau yang biasa disebut dengan impurities tadi, ada beberapa yang biasanya disebut dengan impurities atau pengotor di dalam crude oil. Apa sajakah senyawa itu? Yang pertama, ada senyawa nitrogen atau N, kemudian yang kedua ada senyawa oksigen O, ketiga ada senyawa sulfur S, kemudian ada senyawa garam di dalamnya, ada juga senyawa air atau H2O, dan yang terakhir adalah senyawa lumpur, di mana semua senyawa non-hidrokarbon ini atau impurities ini sangat tidak diharapkan di dalam sebuah crude oil. Mengapa demikian? Karena setiap senyawa ini dapat menyebabkan kualitas dari crude oil atau juga produk yang dihasilkan dari crude oil itu mengalami penurunan mutu atau kualitas. Mengapa demikian? Karena senyawa oksigen, nitrogen, sulfur, dan lain-lain ini adalah senyawa yang dapat mengganggu di dalam proses pengolahan minyak dan gas, juga bisa mengganggu di dalam pemakaian produk migas pada kendaraan bermotor. Salah satu contohnya adalah senyawa sulfur. Sulfur jika terkena panas, dia akan menyebabkan korosi, terlebih pada logam. Kemudian untuk garam, garam juga bisa menyebabkan kerak di dalam sebuah kendaraan bermotor. Demikian juga untuk impurities yang lainnya. Nah, untuk impurities atau pengotor yang biasa disebut dengan senyawa non-hidrokarbon di dalam crude oil atau minyak mentah biasanya bisa dalam bentuk persenyawaan atau juga bisa dalam bentuk bebas atau free. Nah, untuk non-hidrokarbon atau impurities ini sangat tidak diinginkan karena dapat menyebabkan kerusakan dan meracuni produk migas, di mana produk migas yang kita harapkan memiliki kualitas yang tinggi akan mengalami penurunan mutu. Selain itu, impurities ini juga bisa mengganggu proses atau pengolahan minyak dan gas di dalam refinery atau kilang. Selain itu juga dapat mengganggu di dalam penyimpanan dan pemakaian produk. Berikut adalah kegunaan dari produk-produk hasil pengolahan minyak mentah atau crude oil di dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita lihat bahwa produk dari pengolahan minyak dan gas itu dapat menghasilkan yang pertama, bahan bakar. Bahan bakar di sini bisa berupa bahan bakar gas, LPG, bahan bakar kendaraan bermotor, ada Pertalite, Pertamax, Premium, kemudian
pertamax turbo dan lain sebagainya. Selanjutnya ada juga produk dari pengolahan minyak dan gas, itu berupa minyak pelumas atau oli dengan berbagai jenis merek dagang. Kemudian ada juga produk minyak mentah atau produk proses pengolahan crude oil, itu berupa pelarut atau solvent. Di sini bisa juga dengan merek dagang, thinner untuk cat dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada juga lilin untuk produk hidrokarbon berat, dan terakhir adalah aspal. Di sini aspal biasa digunakan untuk transportasi di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah bahan baku industri petrokimia, di mana bahan baku industri petrokimia itu lebih banyak menggunakan produk dari penghilangan minyak mentah berupa gas. Untuk produk-produk petrokimia itu sendiri sangat kompleks, dan di dalam bermasyarakat, di masyarakat luas, produk-produk petrokimia yang ada biasanya yang pertama berupa plastik sintetis, karet sintetis, dan juga tekstil sintetis atau kain sintetis. Selain dari karet sintetis, kemudian kain sintetis, plastik sintetis, produk-produk petrokimia yang lainnya juga ada berupa pupuk. Di sini ada pupuk pusri, kemudian ada juga pupuk gersik. Semuanya berasal dari bahan baku produk keluaran distilasi minyak dan gas bumi berupa gas dari C1 hingga ke C5+, di mana komponen hidrokarbon dari C1 hingga C5+ harus diolah terlebih dahulu untuk mendapatkan senyawa atau produk gas yang diinginkan supaya memenuhi di dalam proses pembuatan pupuk dan juga proses pembuatan senyawa-senyawa lain, baik berupa gas sintetis atau plastik sintetis, karet sintetis, atau juga kain sintetis. Berikut adalah diagram alur proses pengolahan dari minyak dan gas bumi yang biasa dilakukan di dalam kilang pengolahan. Pertama, minyak mentah berasal dari sumur atau drilling akan dibawa ke dalam kolom penyimpanan. Di dalam kolom penyimpanan langsung akan dibawa ke dalam unit penghilangan impurities. Di sini salah satu contohnya adalah unit penghilangan garam. Selanjutnya, untuk crude oil yang telah dihilangkan garamnya akan dibawa ke dalam kolom distilasi atau fraksinasi. Di dalam kolom distilasi atau fraksinasi ini akan dilakukan proses pemisahan berdasarkan fraksi ringan dan fraksi berat dengan perbedaan titik didih atau trayek didihnya. Selanjutnya, fraksi ringan dan fraksi berat akan dibawa ke dalam unit proses hidrokarbon, di mana di dalam unit proses hidrokarbon ini biasa juga disebut dengan unit secondary processing. Di unit ini biasa disebut dengan unit konversi. Mengapa demikian? Karena pada unit proses hidrokarbon itu memerlukan beberapa reaksi kimia untuk menghasilkan senyawa baru. Salah satu proses yang berada di dalam proses hidrokarbon yaitu yang pertama ada cracking, reforming, isomerisasi, alkilasi, dan polimerisasi. Semua proses yang terjadi di sini adalah proses-proses yang merubah struktur bentuk senyawa hidrokarbon, baik itu dari senyawa rantai hidrokarbon panjang menjadi senyawa rantai hidrokarbon pendek, atau juga kebalikannya dari senyawa rantai hidrokarbon pendek menjadi senyawa rantai hidrokarbon yang panjang. Contohnya adalah polimerisasi. Kemudian untuk yang hidrokarbon panjang ke hidrokarbon pendek itu contohnya adalah
cracking. Sedangkan yang lainnya, reforming, isomerisasi, dan alkilasi itu adalah salah satu contoh proses-proses yang dimana di dalam proses itu membentuk gugus alkil, baik itu merubah rumus kimianya dan merubah rumus bangun, atau tidak merubah rumus kimia, hanya merubah rumus bangunnya saja. Berikut adalah pembagian atau pengklasifikasian unit-unit yang ada di kilang pengolahan minyak dan gas berdasarkan proses dasar, proses primary, kemudian proses secondary, dan yang terakhir ada proses finishing. Namun, selain ketiga proses utama ini, terdapat juga satu proses, yaitu proses preparasi yang tidak kalah pentingnya di dalam suatu proses pengolahan minyak dan gas. Mengapa demikian? Karena di dalam proses preparasi ini adalah proses yang juga menentukan nantinya di dalam suatu proses di kilang itu prosesnya berjalan dengan benar, baik, tanpa terkendala, tanpa merusak kandungan bahan bakunya atau malah merusak kandungan bahan bakunya. Karena di sini ada yang namanya proses pemurnian. Proses pemurnian di sini sama juga dengan proses pemurnian yang ada di finishing. Mengapa demikian? Karena proses pemurnian yang ada di preparasi dan finishing itu sama-sama merupakan proses yang menghilangkan kandungan impurities, baik itu garam, sulfur, air, dan lain sebagainya dengan ketentuan standar yang diharapkan. Untuk proses sebelum preparasi itu biasanya pemurnian supaya tidak mengganggu di dalam proses yang ada di primary dan yang ada di secondary. Sedangkan yang ada di finishing, pemurnian di finishing itu tujuannya biasanya untuk memurnikan produk yang masih mengandung impurities dan belum memenuhi standar dagang untuk bisa didistribusikan ke masyarakat. Selanjutnya, di finishing juga ada proses pencampuran. Apa itu proses pencampuran? Di sini biasa juga disebut dengan proses blending. Tujuan dari proses blending adalah untuk meningkatkan mutu produk, di mana produk yang on spec harus memenuhi standar hingga mencapai on spec, sehingga produk off spec itu biasanya di blending atau dicampur dengan produk yang on spec supaya produk yang off spec itu meningkat mutunya minimal pertengahan hingga dari on spec dengan off spec, kurang lebih seperti itu. Berikut adalah gambaran dari proses penghilangan di kolom distilasi hingga menghasilkan produk-produk tertentu setelah melalui proses secondary processing dari reformer, alkilasi, cracking, dan cooker. Demikianlah materi penguat yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menjadi masukan, membantu di dalam penyelesaian studi kasus. Ada pepatah, ada pantun yang akan saya sampaikan untuk pantun penutup. Ada kertas diberi berkat, kertasnya kuat, dalamnya hangat. Selamat beraktivitas, wahai sahabat. Semoga kita tetap semangat. Terima kasih. Sebelum saya menutup video ini, ada ucapan terima kasih dari saya khususnya kepada pihak lembaga LPMPP di Universitas Bengkulu yang telah menyelenggarakan kegiatan pekerti, di mana kegiatan ini sangat sekali bermanfaat khususnya untuk saya, karena di sini saya dapat ilmu baru, kemudian mendapatkan teknik-teknik baru di dalam mengajar, kemudian bagaimana caranya membuat mahasiswa dapat mengerti dengan mudah tanpa adanya rasa jenuh, kemudian ada sharing terbuka, komunikasi yang benar antara dosen dengan mahasiswa, dan juga ilmu-ilmu yang lainnya. Juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, kepada seluruh instruktur yang telah rela meluangkan waktu
memberikan waktunya untuk mengajarkan semua ilmunya kepada kami. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, apabila ada ucapan, ada perkataan yang keliru, yang salah, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya rasa cukup. Sekian. Shalom. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.